Ketegangan antara Iran dan Israel tampaknya tidak akan mereda, bahkan jika suatu saat terjadi gencatan senjata. Konflik ini bukan sekadar perselisihan biasa. Di baliknya ada kepentingan geopolitik besar yang melibatkan negara-negara kuat. Israel bersama sekutu strategisnya Amerika Serikat disebut-sebut memiliki ambisi untuk menggulingkan rezim Ali Khamenei, pemimpin agung Iran. Namun, Iran juga bukan tanpa pendukung. Negeri para mullah ini memiliki Rusia sebagai sekutu utama yang siap memberikan dukungan dalam menghadapi tekanan dari Israel dan Amerika Serikat. Jika perang besar benar-benar meletus antara Iran dan Israel, dampaknya bisa jauh lebih mengerikan dibandingkan konflik antara Israel dan Hamas. Bukan tanpa alasan, kedua negara ini memiliki persenjataan yang sangat mematikan. Israel misalnya diyakini akan mengandalkan rudal balistik Jericho 3 sebagai senjata andalan untuk menghantam Teheran jika situasi semakin memanas. Tidak bisa dipungkiri rudal balistik Jericho 3 adalah salah satu sistem senjata yang paling dirahasiakan Israel. Meski minim informasi resmi, kemampuan rudal ini tidak bisa diremehkan. Jericho 3 dikabarkan mampu membawa muatan seberat 1.000 hingga 1.300 kg dalam satu kali peluncuran. Lebih mengkhawatirkan lagi, rudal ini bisa dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir berbobot 750 kg yang memiliki daya ledak mencapai 150 hingga 400 kiloton TNT. Jika rudal ini benar-benar diarahkan ke ibu kota Iran, Teheran, dampaknya tentu akan sangat mengerikan. Sebagai gambaran, bom nuklir Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 hanya memiliki daya ledak sekitar 15 kiloton TNT. Meski hanya berkekuatan belasan kiloton, ledakannya sudah cukup untuk menciptakan bola api berdiameter 370 meter yang kemudian berkembang menjadi badai api dengan jangkauan hingga 3,2 kilometer. Bangunan dalam radius 1,6 km dari pusat ledakan rata dengan tanah. Sementara radiasi dari debu dan abu radioaktif menyebar hingga radius 1,3 km, menyebabkan dampak kesehatan yang mengerikan dalam jangka panjang. Sekarang bayangkan, jika yang digunakan bukan Little Boy, tetapi rudal balistik Jericho 3 dengan daya ledaknya 400 kiloton TNT, sekitar 26 kali lebih dahsyat dari bom yang meluluhlantahkan Hiroshima. Dengan daya hancur sebesar itu, Teheran bisa berubah menjadi lautan api dalam hitungan detik. Bayangkan ini, 15 kiloton TNT sudah cukup untuk meratakan Hiroshima ke tanah. Sedangkan bagaimana jadinya jika Teheran dihantam rudal balistik Jericho 3 yang memiliki daya ledak hingga 150 kiloton TNT. Dengan kata lain, kekuatan ledakannya 10 kali lebih besar. Seberapa parah dampak yang akan dialami Teheran jika rudal ini benar-benar dijatuhkan di sana? Dengan daya ledak sebesar 150 kiloton TNT, bola api berdiameter 3,7 km akan melahap habis seluruh bangunan di pusat kota Teheran dalam sekejap. Tak hanya itu, badai api yang menyusul ledakan akan menyapu permukaan daratan hingga radius 64,3 km, menghanguskan hampir seluruh ibu kota Iran. Tapi, apakah kehancuran berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak. Bangunan dalam radius 16 km dari titik ledakan akan luluh lantak tanpa tersisa. Bahkan, sebelum masyarakat Teheran bisa menyadari apa yang terjadi, radiasi nuklir yang memancar dari pusat ledakan akan menyebar sejauh 12,8 km,
menyebabkan paparan radiasi mematikan yang tak bisa dihindari. Korban jiwa akan membengkak dalam hitungan jam, sementara efek jangka panjang dari radiasi akan terus menghantui generasi berikutnya. Dengan satu serangan, Israel bisa melumpuhkan Iran tanpa menghadapi perlawanan berarti. Tentu saja, Israel tidak akan bertindak sendirian. Sebagai sekutu utama, Amerika Serikat dipastikan akan turun tangan dalam mendukung serangan terhadap Iran. Salah satu bentuk bantuan yang kemungkinan besar diberikan adalah MGN-140 Army Tactical Missile System, atau yang lebih dikenal dengan ATACMS. Rudal balistik taktik supersonik ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Amerika Serikat, Link Timco Voigt atau LTV, sebelum akhirnya diakuisisi oleh Lockheed Martin. Dengan teknologi canggih dan presisi tinggi, ATACMS menjadi salah satu senjata yang berpotensi memberikan Israel keunggulan strategis dalam menghancurkan target utama Iran. Jadi, seberapa dahsyat sebenarnya kemampuan rudal ini? Mari kita bahas lebih dalam. Menurut beberapa sumber, rudal balistik ATACMS menggunakan propelan padat dengan panjang sekitar 4 meter dan diameter 610 mm. Ukurannya yang relatif ringkas memungkinkan rudal ini diluncurkan dari dua platform berbeda, yaitu MLRS M270 yang beroda serta M142 HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System. Keunggulan ini menjadikan ATACMS lebih fleksibel dalam hal mobilitas dan pengoperasian dibandingkan dengan sistem rudal balistik lainnya. Tak hanya itu, ATACMS dilengkapi dengan hulu ledak seberat 214 kg yang tentu saja memiliki daya ledak yang cukup besar jika diarahkan ke Teheran. Ditambah lagi, rudal ini mampu melesat dengan kecepatan hingga Mach 3 atau sekitar 3.700 km per jam, menjadikannya sangat sulit dicegat oleh sebagian besar sistem pertahanan udara konvensional. Bahkan ATACMS dapat mencapai ketinggian hingga 50 km sebelum menukik ke target. Namun meski memiliki spesifikasi yang mengesankan, ATACMS memiliki satu kelemahan utama yang membuatnya kurang efektif dalam menyerang Teheran. Kelemahan utama ATACMS terletak pada jangkauannya. Rudal ini hanya mampu mencapai target sejauh 300 km, sementara jarak antara Israel dan Iran membentang lebih dari 1.200 km. Artinya jika Israel ingin menggunakan ATACMS untuk menyerang Iran, mereka harus meluncurkannya dari wilayah yang lebih dekat, seperti Irak. Namun skenario ini hampir mustahil terjadi. Meluncurkan rudal dari Irak bukan hanya beresiko tinggi secara militer, tetapi juga dapat memicu konflik internasional yang lebih luas. Selain masalah jangkauan, ada faktor lain yang membuat serangan ATACMS ke Teheran hampir tidak mungkin berhasil. Sistem pertahanan udara Rusia. Nah, sebagai sekutu Iran, Rusia kemungkinan besar akan meminjamkan sistem pertahanan terbaiknya, yakni S-500 Prometheus. Lalu seberapa canggih sistem ini? Dan apakah benar S-500 atau S-500 mampu menahan serangan rudal balistik ATACMS milik Amerika Serikat? Bukan hanya ATACMS, bahkan Jericho 3, yang sebelumnya disebut sebagai senjata andalan Israel pun bisa dinegasikan oleh S-500 Prometheus. Bagaimana tidak? S-500 dirancang untuk mencegat rudal balistik yang melaju dengan kecepatan hypersonic. Hal ini dimungkinkan karena rudal pencegat S-500 mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 20 atau sekitar 2.500 km per jam. Dengan kecepatan luar biasa itu, rudal balistik, rudal jelajah hypersonic, hingga pesawat tempur sekaliber Jericho 3 maupun ATACMS akan sangat mudah untuk dihancurkan sebelum mencapai targetnya.
Lebih dari itu, kemampuan deteksi dan respon S-500 benar-benar mengubah standar pertahanan udara modern. Sistem ini dirancang dengan jangkauan 600 km atau sekitar 370 mil untuk rudal anti-balistik, serta 500 km atau sekitar 310 mil untuk pertahanan udara. Dengan spesifikasi tersebut, S-500 mampu mendeteksi dan menyerang hingga 10 target hypersonic balistik secara bersamaan. Bahkan, jika target tersebut melaju dengan kecepatan maksimum 7 km per jam. Ketika Iran menggunakan sistem pertahanan ini, mereka tidak hanya mampu menangkal rudal yang ditargetkan ke Teheran, tetapi juga dapat mencegat ancaman dari ketinggian hingga 180 sampai 200 km. Ini berarti rudal pencegat S-500 mampu menembus hingga lapisan termosfer, menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Namun apakah ini berarti S-500 benar-benar tidak bisa ditembus oleh serangan apapun? Rusia bahkan mengklaim bahwa S-500 tidak hanya efektif untuk menangkis rudal balistik dan hypersonic, tetapi juga mampu menargetkan kendaraan udara tak berawak, satelit orbit rendah hingga senjata ruang angkasa yang diluncurkan dari pesawat hypersonic. Dengan kata lain, sistem ini bukan hanya pertahanan udara, tetapi juga tameng strategis yang dapat mengamankan wilayah dari ancaman luar angkasa. Nah, keunggulan lainnya adalah waktu respon yang sangat cepat. Hanya membutuhkan kurang dari 4 detik untuk meluncurkan pencegatan. Sebagai perbandingan, pendahulunya S-400 membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Dengan respon secepat ini, kemungkinan besar S-500 bisa menggagalkan hampir semua serangan udara. Bahkan, jika yang datang secara mendadak dan terkoordinasi. Jika Iran benar-benar mendapatkan sistem pertahanan udara S-500 dari Rusia, maka serangan udara dari Israel dan Amerika Serikat bisa dikatakan hampir mustahil untuk berhasil. Ini tidak hanya memberikan perlindungan maksimal bagi Iran, tetapi juga membuka kesempatan bagi Iran dan Rusia untuk menyusun strategi balasan terhadap Israel, bahkan terhadap Amerika Serikat sendiri.